Selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 138. Zelin, aku sangat mencintai kamu. Apa salah jika aku berbuat demikian untuk hubungan kita? Tanya Koko. Zelin menatap Koko dengan lekat. Salah. Aku pikir pertemuan kita tidak disengaja. Dan ternyata semua rencana kamu dan Tia. Aku kecewa sama kamu dan Tia, sahut Zelin marah. Jika perbuatanku salah, maka maafkan aku. Koko bersimpuh di depan kaki gadis itu. Perlakuan Koko menarik perhatian orang lain. Koko, apa yang kamu lakukan? Tanya Zelin seraya melihat sekelilingnya. Maafkan aku Zelin, aku sangat mencintai kamu. Aku tidak sanggup harus berpisah lagi, ujar Koko sedih. Iya, sekarang bangun. Kalau kamu tidak mau bangun, tidak maaf bagimu, sahut Zelin tegas. Akhirnya Koko bangun, dia memeluk gadis itu. Makasih sayang, ujar Koko. Sahut Zelin jutek. Ya, masih marah. Katanya sudah memaafkan, tapi kenapa masih jelek wajahnya? Goda Koko. Ah, kamu, rengek Zelin dan mencubit lengan kekasihnya. Apa kamu mau memaafkan Tia? Tanya Koko. Zelin menghembuskan nafasnya secara kasar. Sejujurnya dia kecewa dengan Koko dan Tia. Tapi tidak ada alasan baginya untuk menaruh dendam kepada keduanya. Kalau dengan Koko, karena pria itu telah banyak berjuang untuknya. Salah satunya kedatangan Koko ke luar negeri dengan meninggalkan pekerjaannya dan semua untuknya. Dan Tia, sahabatnya, hanya berniat membantunya agar kembali dengan Koko, hanya itu. Tentu aku memaafkannya, dia sahabatku, ujar Zelin. Dan dari belakang ada seseorang yang memeluknya. Maafkan aku Zelin, ujar Tia seraya memeluk temannya. Ah Tia, aku tidak bisa marah sama kamu. Walaupun aku gak suka dengan kebohongan, tapi kamu tetap sahabat terbaikku. Kedua sahabat itu saling berpelukan. Masalah Koko dan Zelin telah selesai. Hubungan mereka telah membaik, walaupun ada kesalahpahaman, tapi mereka tidak bersikap egois. Memaafkan kesalahan tanpa harus memperpanjang masalah itu sendiri. Di rumah sakit, Tuan Raharsha masih terbaring di ruang ICU. Sakit jantung yang setahun ini ditutupinya akhirnya kambuh. Dokter Diki menghampiri keluarga itu. Ko, sebaiknya kalian pulang. Dokter akan menjaga Om di sini, ujar Dokter Diki. Mah, kita pulang yuk. Mama harus istirahat. Kita serahkan sama dokter, ujar Ziko mengajak mamanya untuk pulang. Mama mau menemani Papa di sini, ujar mamanya. Iya, tapi Papa ada di ruang ICU. Mama tidak bisa masuk ke dalam ruangan itu. Lebih baik kita menunggu Papa di rumah, ujar Ziko lagi. Mama harus memikirkan kesehatan Mama. Kalau Mama sakit, siapa yang akan jaga Papa? Ujar Zira. Akhirnya rayuan Zira berhasil. Nyonya Amel ikut pulang ke rumah anaknya. Hanya di sana wanita parubaya itu dapat menghilangkan stresnya. Bermain dengan si kembar tentunya. Hari ini cukup bagi Pelangi belajar membuat cake coklat dengan bentuk yang semenarik mungkin. Sebelum pulang, Menik selalu mengingatkan kepada gadis itu untuk tidak mempunyai perasaan lebih ke adiknya. Gadis itu menganggukkan kepalanya cepat. Walaupun kenyataannya dia senang berada di samping Bima. Bima dan Pelangi pulang ke kafe, membersihkan kafe yang akan dibuka sore hari. Bima menyapu lantai sedangkan Pelangi mengelap meja. Bima melirik ke arah Pelangi, begitupun sebaliknya. Ketika bersih tatap, keduanya memalingkan wajahnya, melihat ke arah lain. Setelah kejadian di apartemen, Bima dan Pelangi bersikap aneh, curi-curi pandang. Seluruh karyawan departemen pemasaran telah selesai makan siang di luar. Mereka kembali ke ruangannya melanjutkan pekerjaannya. Temannya datang menghampiri meja kerja Langit. Langit, nanti pulang kerja kami mau mampir ke kafe kamu, ujar temannya. Oh ya, bagus itu. Kalau perlu ajak semua karyawan di sini. Tapi ingat, tidak gratis, ujar Langit seraya tersenyum. Temannya melirik ke arah meja yang ada di sudut ruangan. Kalau kami ajak Vania, boleh nggak? Tanya temannya. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Tanya Langit seraya melirik ke arah meja kerja Vania. Kamu kan kekasihnya, ujar temannya lagi. Jangan buat gosip. Aku dan dia tidak ada hubungan apapun, jelas Langit. Udah, nggak usah bohong. Buktinya sudah banyak.
Apa perlu aku sebutkan satu persatu? Ujar temannya lagi. Wah, sepertinya kamu tambah ngaco. Kalau kamu mau sama dia, jangan jual namaku, sahut Langit. Temannya tertawa. Langit seperti bisa membaca pikiran temannya. Serius nih? Aku boleh dekati Fania? Tanya temannya lagi. Kamu pikir aku siapa? Minta izin sama orang yang salah. Kalau berani, minta izin sama Pak Abian. Berani? Gertak Langit. Wah, kalau itu aku nggak berani. Dan Pak Abian sepertinya tidak menjalin kasih dengannya. Karena yang aku dengar, beliau udah menikah, sahut temannya. Ya udah kalau begitu, tunggu apa lagi? Ujar Langit menyemangati temannya. Sore harinya Langit bergegas menuju parkiran. Dia harus segera sampai di kafe lebih dulu dari temannya. Mengendarai roda 2 membuatnya dapat menyelinap kendaraan lain, sehingga dia bisa sampai di kafe lebih dulu dari rombongan temannya. Kafe telah dibuka. Keadaan kafe belum terlalu ramai dari para pengunjung. Bima sedang meracik kopi dan Langit menghampirinya dengan memakai apron baristanya. Kamu tidak kerja hari ini? Tanya Langit yang ikut membantu Bima. Hari ini aku libur, jadi besok aku bisa membantu kalian pindah ke sini. Ujar Bima dan tidak berapa lama masuklah ke dalam kafe rombongan dari departemen pemasaran. Hai bro, sapa temannya. Ayo masuk, pilih tempat duduk yang mau kalian duduki. Ujar Langit ramah. Karyawati ikut memperhatikan sikap Langit yang sangat berbeda ketika di kantor dan di kafe. Di kantor pria itu bersikap dingin, tapi di kafe Langit sangat ramah. Dan muncul seorang gadis dengan sepatu heels dan rok ketatnya. Dia adalah Fania. Gadis itu masuk ke dalam kafe dan memilih duduk terpisah dari departemennya. Mau pesan apa? Tanya pelangi yang menyodorkan buku menu ke hadapan gadis itu. Fania melihat wajah gadis yang berdiri di sampingnya. Kamu... Fania bingung karena wajah pelangi sangat mirip dengan Langit. Aku istrinya Langit, canda pelangi seraya melihat desk name yang dikalungkan di leher gadis itu. Tertera nama dan nama perusahaan. Pelangi sengaja mengatakan seperti itu, ingin melihat reaksi para wanita ketika mendengar penuturannya. Hai, aku Fania. Kami di departemen yang sama, sapa gadis itu ramah. Pelangi tersenyum, berbeda dengan yang lain. Karyawati lain mendengar Langit telah menikah langsung menunjukkan wajah cemberut, tapi gadis itu tidak. Setelah mencatat pesanan Fania, Pelangi menyerahkan ke kakaknya dan Bima. Kak, tahu gadis yang duduk sendiri itu? Tanya Pelangi menunjuk ke arah Fania dengan gerak kepalanya. Iya, kenapa? Tanya Langit balik yang sibuk meracik kopi buatannya. Aku mengatakan kepada semua orang kalau aku istri kakak, tapi hanya dia yang bereaksi santai. Beda dengan yang lainnya, sahut Pelangi. Kenapa kamu mengatakan seperti itu? Kamu mau pamor kakak kamu turun? Timpal Bima. Ya enggak, setidaknya aku harus tahu siapa saja yang senang menaruh hati kepada kakakku, ujar Pelangi. Biarkan saja, terserah Pelangi, sahut Langit. Karena keadaan kafe lagi ramai, Bima membantu mengantarkan pesanan ke meja. Dan dia membawa pesanan Fania ke meja gadis itu. Bima kembali ke meja barista. Kamu yakin gak mau dekati gadis itu? Tanya Bima ke Langit. Kenapa? Tanya Langit balik. Cantik loh. Kalau gak mau, aku aja dekati gadis itu, canda Bima. Candaan Bima dianggap serius. Tiba-tiba Pelangi mengambil tasnya dan membuka apronnya. Pelangi, mau kemana? Tanya Bima dan Langit. Aku mau pulang. Sahut gadis itu dan langsung pergi meninggalkan dua pria itu. Duh, kenapa dengan Pelangi? Tanya Bima. Mana aku tahu, kafe lagi ramai, malah dia pulang. Gerutu Langit dan tetap menyelesaikan semua pesanan. Kafe tutup jam 11 malam. Bima dan Langit menutup kafe sebelumnya membersihkan gelas-gelas dan menyusunnya di tempatnya. Keduanya keluar dari kafe bersamaan. Aku tidur di apartemen kamu ya. Besok kalian pindahan. Jadi biar cepat juga aku membantu kalian pindahan, ujar Bima. Langit setuju. Besok pagi-pagi mereka harus segera pindah ke kafe. Dengan adanya Bima meringankan tugasnya. Sesampai di apartemen, Bima membaringkan tubuhnya di sofa. Badannya serasa pegal semua. Sedangkan Langit masuk ke kamarnya. Tapi sebelum masuk ke kamarnya, dia mengetuk pintu kamar adiknya. Di dalam kamar, Pelangi sedang duduk di bawah tempat tidur dengan menekuk kakinya. Hai, kenapa? Sapa kakaknya dan ikut duduk di sebelah adiknya. Kakak dengar tadi di kafe. Bima mau mendekati gadis yang duduk di kursi sendirian. Sahut Pelangi mengadu layaknya anak kecil. Maksud kamu Fania? Tanya Langit lagi.
Iya, kakak dengarkan sendiri apa yang dikatakan Bima. Langit tersenyum dan merangkul bahu adiknya. Kenapa kamu mengatakan seperti ini? Apa kamu suka dengan Bima? Tanya Langit. Gak tahu kak. Bima sangat baik dan aku sangat buruk. Aku merasa cemburu jika ada wanita lain yang dekat dengannya. Kamu tidak buruk. Memang pelangi yang dulu banyak berubah. Sepertinya karena Bima. Kehadirannya banyak membawa pengaruh baik untuk kamu, ujar Langit. Kakak benar. Sedikit demi sedikit, aku sedang belajar menjadi wanita sederhana, meninggalkan sifat glamorku, ujarnya. Apa kamu mencintainya? Tanya Langit lagi. Pelangi diam. Aku tidak tahu perasaan apa yang sedang kurasakan, tapi aku mengagumi sosok Bima, ujarnya. Bagaimana dengan Bima? Tanya Langit lagi. Pelangi mengedikkan bahunya. Dia tidak tahu perasaan Bima kepadanya. Dari balik pintu ada yang mendengarkan pembicaraan kakak beradik itu. Tapi aku tidak bisa memiliki Bima, ujar Pelangi lagi. Kenapa? Tanya Langit. Tidak bisa kak, aku telah berjanji dengan Meni untuk tidak menaruh hati ke Bima, jelas Pelangi. Di depan pintu kamar, Bima mendengus kesal. Kakaknya selalu saja ikut campur dalam urusannya. Dari almarhumah Sisil dan sekarang Pelangi. Walaupun dia belum ada perasaan ke Pelangi, tapi dia tidak suka dengan sikap kakaknya yang selalu pasang badan di depannya. Bersambung.